Novianti untuk coaching. Perkenalkan, nama saya Neta Novianti. Saya dari SMP Negeri 27 Bandung dan saya adalah CYP angkatan 10. Dan saya Dati Resmiati dari SDN 162 Waduk Jambu Kiara Condong. Sama saya juga angkatan 10. Dan saya Dian Selawati dari SDN 203 Kota Bandung. Sama saya juga CYP angkatan 10 Kota Bandung. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Iin. Gimana nih kabarnya Bu Teti? Alhamdulillah Bu Iin baik. Kabar Bu Iin sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Teti. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan fungsi coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, pertama adalah kehadiran penuh ya untuk coachingnya 100%. Kemudian mendengarkan secara aktif, dan ketiga saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, saya ingin kompetensi spesifiknya itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Itu saya ingin bagi saya mencari solusi-solusi atas permasalahannya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya agar permasalahannya bisa terselesaikan. Baik, demikian dulu ya Bu pasca praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas perhatiannya dan sehat. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Teti. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu, alhamdulillah nih Bu Teti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Nita. Banyak yang mau dibicarakan nih. Oh iya benar Bu Teti, Ibu saya teh ingin menyampaikan sesuatu sama Bu Teti. Ya, mumpung kita ada waktunya, kita ngobrol. Ibu silakan. Begini Bu, terkait rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun belum ada perubahan ya Bu ya dalam penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional alias metode ceramah gitu Bu ya. Padahal kan kita ketahui bersama Bu, sekarang zaman itu sudah canggih gitu. Teknologi juga sudah semakin pesat, tapi guru mulai sudah melakukan perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi gitu. Seperti itu Bu. Oke, berarti saya garis bawahi ya. Kalau tadi saya lihat, saya petakan. Berarti saya garis bawahi bahwa permasalahannya adalah pembelajaran yang dilakukan dulu ya, kurang bervariatif. Gitu. Sangat kurang bervariatif baik dari segi medianya ataupun dari model pembelajarannya yang masih gitu-gitu aja. Metode khasnya ceramah. Seperti itu ya. Kira-kira dari percakapan ini ya, apa yang ingin Ibu Nita dapatkan? Ya pastinya saya hasil dari percakapan hari ini saya menginginkan adanya perubahan ya Bu ya di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran kepada murid. Oke, jadi Bu Nita ingin adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan
ingin tuh ada perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya, supaya lebih bervariatif gitu Bu. Jadi misalkan saja nih ya, menggunakan dengan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sering digunakan, dari Quizzes, Wordwall yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru nih Bu ya. Bukan hanya sekedar slide PowerPoint, Canva juga sudah lebih baik lagi kok dari sekarang. Sekarang mengandalkan metode ceramah saja belum tentu variatif ya, jadi kemungkinan murid tuh bisa bosan di dalam kelas. Ya, ya, betul. Kemudian rencana boneka yang akan dilakukan perubahannya seperti apa? Saya juga masih memikirkan sih Bu, apa yang menjadi rencana saya atau tindakan yang akan saya perbuat. Tapi mungkin seperti kegiatan berbagi praktik baik ya di satuan pendidikan saya bersama rekan sejawat. Oke, contoh berbagi praktik baiknya seperti apa? Apakah komunitas belajar contohnya? Saya akan mencoba menggerakkan rekan-rekan sejawat guru-guru untuk kita membuat komunitas belajar di lingkungan sekolah. Kira-kira hal utama yang akan dilakukan untuk mewujudkannya? Saya akan mencoba berdiskusi dulu ya dengan guru-guru dan memberi nama kombel serta memilih kepengurusan dari kombel sekolah ini. Kemudian disitu kan membuat komunitas belajar ya. Kira-kira kegiatannya nanti mungkin akan seperti apa? Sepertinya kegiatan yang terbayangkan oleh saya adalah bagaimana mengadakan pertemuan komunitas belajar tersebut 1 minggu 1 kali, misalnya di setiap hari Selasa di pulang sekolah sama ya. Oke, berarti kegiatannya setiap hari Selasa ya? Iya. Kegiatan kombelnya. Kira-kira di situ kegiatan apa yang mungkin akan kita lakukan? Saya akan coba menjadwalkan guru-guru menguasai materi tertentu dulu, berbagi praktik baik setiap minggu. Kegiatan itu bisa tutor sebaya ya, misalnya supaya tidak ada kecanggungan. Contohnya belajar media Canva, minggu depannya membuat videonya, kemudian cara mengupload di YouTube, nah seperti itu Bu Teti. Oke, berarti kita akan menggerakkan komunitas belajarnya di sekolah. Nah, kira-kira kita akan merealisasikannya kapan? Insya Allah sih pengennya secepatnya ya, minggu depan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan saya akan coba berkoordinasi dulu dengan atasan saya, kemudian baru berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mendiskusikan bagaimana komunitas belajar di sekolah ini akan dibuat. Berarti bagus sekali itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang kita dapat? Alhamdulillah nih Bu Teti, saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi saya memiliki gambaran bagaimana saya akan melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan kombel itu yang akan dilaksanakan. Oh, alhamdulillah ya. Jadi sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya di kombelnya. Kalau begitu nanti saya tunggu kabarnya ya Bu Rita. Kegiatan kombelnya itu seperti apa? Kita cerita-cerita lagi. Apakah sih sudah nanti tadi tampak tadi mungkin ada kegiatan variasi lainnya ya. Kemudian mungkin selain itu nanti kita cerita-cerita lagi. Nah, selain itu berarti berkolaborasi ya dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik ya kolaborasinya. Semoga bisa lah jadi semuanya bervariasi di dalam metode ceramah. Betul sekali Bu Teti, terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa nanti yang saya bisa lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya ya. Sama-sama Bu Nita. Baik Bu Teti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Teti.
Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada coaching tadi terkait indikator kepencapaian yang diberikan? Saya sudah melakukan proses menggunakan alur pita, Bu, seperti tema, tujuannya. Kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahannya, memetakan permasalahannya seperti apa. Kemudian rencana aksinya seperti apa, yang coaching tadi berikan jawabannya kepada saya. Kemudian tanggung jawabnya nanti untuk pelaksanaannya menyelesaikan permasalahannya itu seperti apa. Nah, di situ mereka coaching tersebut menemukan permasalahannya juga, menemukan solusi-solusinya. Baik, jadi Bu Teti sudah berhasil ya Bu ya? Berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Bu Teti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Teti sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Teti sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya, di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian, Ibu sudah mendengarkan aku. Dan tentunya, Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Jadi ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa, sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh, satu lagi ya Bu ya, boleh Bu? Boleh Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami lebih tentang kita, ini alur kita, kemudian memahami alurnya, biar nanti ketika saya melakukan coaching lagi, coachingnya tuh lebih baik dari yang kemarin saya. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu mendalami lagi ya alur kitanya ya, supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Nita. Gimana kabar Bu Iin nih hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Nita? Oke, alhamdulillah sehat. Oh iya, dengar-dengar Bu Iin mau melaksanakan proses coaching buat hari besok ya Bu ya? Iya Bu, ya. Oke, sebelum proses coaching nih, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu sama Bu Iin. Boleh Bu? Boleh. Oke, ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching,
Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bu Iin. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Oke, untuk yang pertama, kira-kira nih kompetensi mana yang ingin Bu Iin kembangkan dalam proses coaching besok hari? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu Iin. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Begitu ya Bu Iin ya? Ya Bu. Oke, di antara ketiganya nih, mana yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat melakukan observasi? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Iin, indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Ketercapaian yang saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Oh, oke, baik-baik Bu Iin. Oke, jadi indikatornya ada indikator dari ketercapaian yang akan Bu Iin lakukan pada proses coaching ini. Coaching Ya, betul, Bu. sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya? Ya. Oke, baik Bu Iin, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching pada esok hari dengan Koci, dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses dari coaching selesai, saya akan meminta waktu Bu Iin untuk ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu. Oke, semangat Bu Iin. Sukses untuk coachingnya besok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Teti. Gimana nih kabarnya Bu Teti? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi beberapa hari Adakah yang bisa saya bantu Bu Teti? kelihatan bisa kita berbincang-bincang. Tentu boleh dong Bu Teti. Kebetulan saya sedang luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Teti harapkan dari percakapan kita nanti ya? Saya tuh ingin menemukan sebuah solusi ya Bu ya tentang permasalahan yang ada di saya. Saya bisa mendapat gambaran nanti ke depannya bagaimana masyarakat. Memangnya ada masalah apa Bu Teti? Jadi begini, ada siswa saya, dia itu dalam 1 bulan pasti dia tidak bisa sambil tidak hadir. Tapi yang saya bingung dan khawatir ketidakhadirannya ini tidak pernah ada kabar, jadi tidak pernah memberitahu kalau saya dia tidak masuk. Dan pastinya saya selalu mengabsenkan Baik. Tadi Bu Teti bilang ada siswa yang kehadirannya 1 bulan itu hanya masuk 1 sampai 2 hari saja. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? saya mencoba bersama beberapa hari yang mendengar dan mencari tahu kabar dia, namun kenapa saja tidak ada kabar, tidak ada
mengapa dia tidak hadir ke sekolah? Nah, ketika saya tanyakan ke beberapa siswa yang tempatnya tidak jauh, ternyata dia itu membantu orang tuanya untuk jualan di pasar. Nah, jualannya itu dari setiap hari, dari jam 3 pagi sampai jam 8. Jadi kan ketika dia mau masuk sekolah pagi, dia tidak masuk. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Teti harapkan pada murid tersebut? Nah, saya sih mengharapkan kalau murid tersebut itu mengikuti kegiatan sekolah setiap hari. Tetapi untuk akhir-akhir ini saya harus kayaknya harus ke rumahnya deh untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi saya juga pengen dia bisa seperti murid-murid lain masuk sekolah. Kalau begitu, apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu untuk hadir setiap hari ke sekolah? Mungkin nanti kalau dia masuk, saya akan mencoba pendekatan personal kepada dia. Jadi saya tanya masalahnya apa, kenapa dia tidak bisa masuk sekolah. Di sekolah mungkin saya bisa bagaimana Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? saya pernah mencoba melakukan hasil ibu. Di situ saya biasanya menstabilkan identitas dulu, kemudian saya memvalidasi tindakan saya, kemudian menanyakan ke keyakinannya. Setelah itu saya mencoba melakukan kolaborasi antara wali kelas, orang tua, dan guru. Alhamdulillah berkat kerjasama tersebut semua pihak antara semua masalah itu bisa diselesaikan. Nah, sekarang mungkin dengan metode ini juga nanti sesuatu tersebut masalahnya bisa diselesaikan. Nah, itu bagus sekali Bu Teti. Ternyata dengan Bu Teti menerapkan metode restitusi dan metode collaboration bisa meningkatkan motivasi internal murid. Ngomong-ngomong nih Bu Teti, jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Teti seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar? Menurut saya antara 8 atau 9 ya Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Teti lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Mungkin pakai modal restitusi tersebut ya Bu ya. Nah, saya cek setiap harinya nanti siswanya. Kemudian saya mengisi kehadirannya dalam sebulan berapa hari atau dalam 2 minggu dulu lah. Kemudian saya mencoba mengobrol nanti sama siswanya, ngobrol santai lah. Kemudian saya tanya-tanya lingkungan rumahnya. Kemudian saya harap siswa tersebut terbuka ya kepada saya, biar saya tahu alasannya dia tidak masuk. Siapa yang bisa membantu Bu Teti dalam menyusun maupun melaksanakan tersebut ya? Mungkin guru BK ya Bu ya, dan orang tua muridnya. Jika memang bisa saya obrol secara ringan antara dulu untuk saat ini. Kira-kira berapa lama yang Bu Teti butuhkan untuk kehadiran? Mungkin kira-kira progresnya bisa 1 bulan Bu. Nah, kapan Bu Teti bisa mulai melaksanakan itu? Saya ingin secepatnya, mudah-mudahan besok saya bisa melaksanakan rencana ini kalau siswanya tersebut masuk. Kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Nah, agar siswa tersebut masuk tiap hari, ini saya harus berkolaborasi dengan guru BK juga dengan orang tuanya agar siswa tersebut bisa memotivasi siswa tersebut biar dia bisa masuk. Baik Bu Teti, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mungkin teman-teman sekelasnya ya Bu ya, biar siswa tersebut merasa nyaman sehingga dia bisa masuk setiap hari. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Teti setelah kita berbincang-bincang sejenak? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan bahagia mendapatkan solusi untuk siswa saya yang jarang masuk dalam seminggu 2 minggu ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Teti sampaikan? Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak untuk waktunya kita ngobrol-ngobrol permasalahan hidup saya di kelas sehingga saya bisa mencari solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Teti, saya sangat bisa mendengarkan cerita Ibu.
Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Teti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya Bu Iin, bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar tadi nih? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan juga baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini. Gitu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Iin inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tahun. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Jadi Ibu Iin sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Bu Iin tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Iin sudah mengarahkan coaching untuk dapat menemukan kemudian dapat mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ya tadi. Oke. Rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya coaching lakukan. Dan juga Bu Iin sudah berhasil membuat coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya agar bagaimana rencana aksi yang sudah dipikirkan tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Iin ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah memiliki kehadiran penuh untuk mendengarkan coaching, kemudian Ibu juga mendengarkan dengan aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching gitu. Jadi pertanyaan antara coaching dan coachnya saling berkaitan. Luar biasa apa yang sudah Bu Iin berikan untuk proses coaching hari ini. Oke, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, kemudian mudah-mudahan Bu Iin semakin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Saya memiliki pertanyaan satu lagi ya Bu Iin. Boleh ya Bu Iin? Boleh. Oke, untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Iin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan dan mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu Iin, sungguh hebat. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Ibu Iin, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab untuk hari ini, sudah melakukan observasi dengan sangat baik, menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi kita ulang lagi ya, alur Tirta yang pertama berarti kita menentukan tujuannya, kemudian kedua identifikasi, yang ketiga melakukan rencana aksi, serta yang keempat melaksanakan tanggung jawab pada coaching. Oke, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jenita. Waalaikumsalam Bu Teti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Teti nih? Alhamdulillah sehat.
coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit akan saya bicarakan, boleh? Oh boleh Bu Teti, boleh. Nah, nanti ya berdasarkan di sini sesuai dengan penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur perintah atau belum. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci nanti yang disampaikan oleh coaching. Nah, kemudian nanti juga dilihat respon dari coachingnya seperti apa, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan. Kemudian jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti permintaan proses, kreatif, memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada yang reaksi boleh Bu? Oh boleh. Nah di sini ya untuk pertanyaan pertama, kompetensi yang akan Ibu Nita kembangkan di proses coaching itu nanti kompetensinya seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yang pertama adalah saya ingin mengembangkan kehadiran penuh atau presence gitu. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach Ibu. Oh baik ya, jadi ada 3 ya yang kompetensi yang akan Ibu Nita lakukan. Ya, jadi 1 kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari ketiga tersebut, menurut Bu Nita, mana yang akan lebih spesifik yang akan Ibu Nita kembangkan? Sepertinya untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang lainnya lagi saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk proses coaching gitu. Oh baik, jadi ada 2 ya yang akan Ibu kembangkan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut Bu Nita, indikator pencapaiannya Pencapaian menurut saya sih pada saat coach sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu menjadi indikator, apalagi melalui langkah-langkah serta cara-cara dia dalam menyelesaikan masalah itu sudah merupakan indikator pencapaian buat saya. baik ya Bu ya, jadi indikator pencapaiannya pada saat coach menemukan sendiri solusi ya atas permasalahan. Baik Ibu Nita, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching nanti dengan coach dengan sebaik-baiknya ya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum Bu Lip. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Nita. Bu Nita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Iin, saya dengar nih Bu Iin mau menyampaikan sesuatu nih. Kira-kira mau cerita apa nih Bu Iin? Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang di sekolah. Oke, saya punya waktu nih. Karena ada waktu luang. Silakan Bu Iin mau menceritakan apa nih? Ini Bu, di sekolah saya ini, saya melihat siswanya ini banyak yang jajan minuman berwarna. Saya ingin mereka banyak minum air putih untuk kesehatan mereka juga. Oh, baik Bu Iin. Berarti di sekolah Bu Iin ini banyak siswanya yang jajan minuman yang berwarna, begitu? Ya, Oke, jadi siswanya jarang membawa minum air putih, begitu? ya betul Bu. Jarang sekali ada siswa yang membawa minuman air putih. Baik Bu Iin, kira-kira nih apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini?
Hmm, saya itu pengen adanya perubahan gitu. Perubahan agar mereka banyak minum air putih. Ada gerakan perubahan minum air putih untuk siswa di sekolah saya. Oh, jadi Bu Iin menginginkan adanya perubahan kebiasaan ya di lingkungan sekolah ibu gitu. Betul Bu, biar ada perubahan gitu. Nah, Bu Iin ini menyebutkan perubahan, ya perubahan seperti apa yang Bu Iin ingin harapkan dari banyak siswa. Perubahan yang menuju lebih baik ya Bu ya. Seperti apa nih perubahannya Bu Iin? Seperti mewajibkan siswa untuk membawa botol minum sendiri dan menyediakan air putih di tiap kelas. Oh, berarti oke, baik-baik ya. Berarti itu termasuk program baru untuk sekolah Bu Iin begitu. Ya, Oke, kira-kira nih hal pertama yang akan Bu Iin lakukan untuk melakukan gerakan perubahan ini apa ya? saya akan membuat program gerakan bawa botol minum sendiri yang berisi air putih. Kemudian di dalam program tersebut ada latar belakang dari saya membuat program tersebut. Dikarenakan saya tidak ingin banyak siswa yang mengalami diabetes di usia muda. Karena banyak dengan minum yang berlebihan. Selain mewajibkan minum sendiri yang berisi air putih dan wajib diminum setiap jamnya. Jika air minumnya habis, bisa mengisi ulang dengan air putih yang sudah disediakan di kelas masing-masing. Selain itu juga bisa mengurangi jumlah sampah plastik di sekolah ya Bu. Karena saya lihat sampah plastik menjadi banyak. Karena banyaknya siswa yang meminum minuman berwarna yang memakai kemasan. Oh, ide bagus ya Bu ya. Baik-baik nih, kira-kira program ini bisa Ibu mulai kapan ya? Sepertinya awal tahun pelajaran ini. Oh, kalau sudah begitu, coba kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu Iin lakukan untuk mensosialisasikan program Bu Iin yang bagus ini? Saya akan membuat programnya terlebih dahulu, lalu sharing dengan ibu kepala sekolah, kemudian memaparkan program ini kepada rekan sejawat. Setelah itu memaparkan program ini kepada semua orang tua murid sesuai dengan jenjang. Oh, baik Bu Iin, kira-kira ada siapa nih yang bisa membantu Bu Iin untuk melaksanakan program ini ya? Bagian siswaan, saya akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai program ini. Kemudian bagian kurikulum untuk sharing program ini. Selain itu, dengan Bu Asri nanti di situ akan membantu saya dalam memaparkan program ini karena beliau juga sebagai guru. Oh, baik Bu Iin. Berarti nantinya Bu Iin akan melaksanakan proses kolaboratif dengan rekan sejawat sesama guru di satuan pendidikan Bu Iin ya? Ya betul Bu, saya akan kolaboratif dengan rekan-rekan lainnya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung nih percakapan nih gitu. Apa sih yang Bu Iin dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Saya ada sedikit gambaran ya Bu ya. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak untuk siswa agar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kesehatan. Seperti gerakan membawa botol minum sendiri yang berisi air putih. Wow, hebat sekali. Sebenarnya nih, saya udah nggak sabar nih nunggu cerita-cerita lain dari Bu Iin bagaimana melakukan monitoring, terus tapi waktu kita tidak cukup ya hanya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi untuk menyambung topik kali ini kali ya Bu Iin ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluhan kesah saya, dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Iin, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu Lita, bagaimana tadi hasil proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Teti ya, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama, apakah coaching tadi sudah terkait dengan indikator atau pencapaian yang sudah diinginkan?
itu selama coaching saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mencoba menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Bu Nita tadi sudah berhasil ya. Saya tadi sudah melihat Bu Nita melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan tadi yang sudah saya catat ya. Kemudian yang saya tadi amati ada beberapa titik. Sudah menyesuaikan dengan alur Tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coachingnya, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksinya, kemudian tindakan coachingnya yang sebaiknya dilakukan, juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachingnya. Nah, di sini rencana aksi juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya mendengar tadi percakapan ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coachingnya. Di situ ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian sudah aktif mendengarkan dan tentunya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa. Nah, setelah proses coaching ini, mudah-mudahan Bu Nita nanti kedepannya semakin sukses untuk kegiatan selanjutnya ya. Satu lagi boleh ya Bu ya? Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Nita kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Sepertinya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami dan lebih memahami alur Tirta kembali ya, supaya